Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD selaku dosen pengampu, rekan-rekan kelas C program MPD Universitas Muria Kudus yang kami banggakan. Perkenankan kami Vita Fitriana Rahayu untuk mempresentasikan makalah dengan judul Teori Belajar Piaget dan Vygotsky dan penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD. Latar belakang masalah. Dalam dunia pendidikan, seorang guru mengarahkan anak didiknya untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Setiap peserta didik berhak untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Namun, realita yang terjadi setiap peserta didik mendapatkan hasil belajar yang berbeda-beda. Ada yang memuaskan, sedang, bahkan mengecewakan. Belajar adalah suatu aktivitas atau kegiatan di mana terdapat suatu proses dan tahapan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan kegiatan pembelajaran tersebut. Seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensi, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Melalui teori belajar Piaget dan Vygotsky ini, guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran IPA di SD sesuai perkembangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teori belajar menurut Piaget? Yang kedua, bagaimana teori belajar menurut Vygotsky? Yang ketiga, bagaimana penerapan teori belajar Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA di SD? C. Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui teori belajar menurut Piaget. Yang kedua, mengetahui teori belajar menurut Vygotsky. Yang ketiga, mengetahui penerapan teori belajar Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA di SD. Peta konsep, yang pertama adalah teori Piaget, yang kedua adalah teori Vygotsky, yang ketiga adalah penerapan teori Piaget dan Vygotsky pada pembelajaran IPA di SD. Teori Piaget. Menurut Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara anak dengan lingkungan fisiknya. Selanjutnya, perkembangan kognitif atau teori perkembangan Piaget. Yang pertama adalah inteligensi, yaitu suatu bentuk equilibrium ke arah di mana semua struktur yang menghasilkan persepsi, kebiasaan, dan mekanisme sensori motor diarahkan. Yang kedua, organisasi, suatu tendensi yang umum untuk semua bentuk kehidupan guna mengintegrasikan struktur, baik yang psikis ataupun psikologis dalam suatu sistem yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu skema, suatu struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, asimilasi, merupakan proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Yang kelima, akomodasi, yaitu pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Yang keenam yaitu ekuilibrasi, yaitu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur di dalamnya. Menurut Piaget, dalam buku Belajar dan Pembelajaran C. Asri Budiningsih tahun 2005 halaman 36, proses berbelajar seseorang akan mengikuti pola dan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan umurnya. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Ini anak berumur 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah tahap operasional. Anak berumur 2 sampai 7 tahun sampai 7 tahun. Kemudian tahap operasional konkret
yaitu anak berumur 7-11 tahun, ini anak usia SD, dan tahap operasional formal, yaitu anak berumur 11 tahun ke atas. Teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang seturut dengan teori skiogenesis. Dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat derivatif atau merupakan turunan dan bersifat sekunder. Artinya, pengetahuan dan pengembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi Vygotsky juga menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Maka teori Vygotsky sebenarnya lebih tepat disebut dengan pendekatan konstruktivisme. Maksudnya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh dirinya sendiri, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Berikut beberapa hal yang mendukung teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development. Yang kedua yaitu zone perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Yang ketiga adalah mediasi. Penerapan teori Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA di SD. Guru memperhatikan setiap siswa apa yang mereka lakukan. Apakah mereka melaksanakan dengan benar? Apakah mereka tidak mendapatkan kesulitan? Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan sendiri jawabannya, tetapi guru harus selalu siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ketiga, pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan. Contoh penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA di SD. Di sini kami mengambil contoh di kelas 6 semester 1 yang bersumber dari buku tematik terpadu kurikulum 2013, yaitu tema 5, wirausaha, dan subtema 2, usaha di sekitarku dalam pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 yaitu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pembelajaran dibuka dengan salam dan menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa. Ini guru menyampaikan melalui WA group karena pada masa pandemi ini pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kemudian berdoa. Literasi, siswa membaca teks bacaan yang terdapat pada buku paket tema 5 subtema 2 halaman 69 tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan benda-benda yang ada di rumah yang menggunakan magnet dan menanyakan apakah benda-benda tersebut ada di pasaran. Kemudian menasihati siswa tentang pentingnya 3M. Kegiatan inti, menyajikan informasi dan melaksanakan percobaan. Di sini disampaikan melalui WA group dan meminta bantuan orang tua untuk mendampingi anak, dan anak juga bisa berdiskusi secara langsung dengan guru dan siswa teman-teman lainnya yang ada di grup WA. Kemudian tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis, alat dan bahan, magnet, pensil, peniti, karet, gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan. 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Yang ketiga, amati apa yang terjadi. Jika mengalami kesulitan, siswa boleh bertanya kepada guru atau orang tua. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Kemudian, siswa mempresentasikan hasil percobaan. Di sini, guru akan memberikan reward kepada anak yang menyampaikan hasil pengamatannya dengan benar. Penutup, membuat kesimpulan, siswa dan guru dengan bantuan guru membuat kesimpulan bersama-sama melalui WA group. Kemudian evaluasi, setelah melakukan evaluasi, guru memberikan reward kepada anak yang berhasil menjawab dengan benar.
Kemudian guru memberikan umpan balik atas pekerjaan siswa. Tindak lanjut, berdiskusi dengan siswa tentang usaha yang memanfaatkan benda-benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian salam dan doa penutup. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik sangat kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.